Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi bersama saya dalam channel Dafa Al-Jailani. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melakukan astral projection atau biasa kita kenal dengan meraga sukma, yaitu teknik untuk melepas sukma yang ada dalam tubuh kita agar kita bisa masuk dimensi goib dan agar kita bisa melihat makhluk tak kasat mata. Namun saya sarankan buat Anda jangan ditiru karena cara ini hanya bisa dilakukan oleh yang sudah ahli dan harus didampingi oleh orang-orang yang profesional. Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa Anda bantu kembangkan channel ini dengan cara subscribe di channel ini supaya besar seperti channel lainnya, dan tentu subscribe itu gratis dan gratis. Terima kasih, selamat menyaksikan. Meraga sukma adalah teknik melepas sukma keluar dari tubuh yang bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti meditasi, bersemedi, zikir, membaca doa dalam hati, dan olah nafas. Bisa dilakukan dengan duduk, atau bahkan berbaring. Yang pada intinya adalah melepas sukma keluar dari badan. Dalam legenda Jawa, tokoh yang diceritakan menguasai ilmu tersebut banyak. Di antaranya yakni Sunan Kalijaga, dan muridnya Ki Ageng Selo. Inilah yang kemudian membuat Ki Ageng Selo memiliki kemampuan tingkat tinggi berupa menaklukkan petir. Dan ada banyak cerita lain, terkait dengan meraga sukma. Untuk menguasai ilmu ini adalah dengan cara berlatih dan meminta bimbingan seorang guru. Meraga sukma ini merupakan ilmu tingkat tinggi dan lebih tinggi dari ilmu terawangan. Tapi ilmu terawangan memiliki resiko yang lebih besar daripada raga sukma, karena terawangan melibatkan kontraksi antara manusia dengan makhluk halus. Salah satu resiko terberat dari meraga sukma adalah si pelaku bisa gila jika sampai sukmanya terjebak di alam gaib dan bisa menyebabkan kematian jika sukma tidak bisa kembali ke alam dunia. Karena di alam gaib banyak lorong yang bercabang, beda alam juga beda makhluknya, jika tidak berpengalaman maka bisa tersesat dan tidak bisa balik ke raga. Maka disarankan jika mau mempelajari atau berguru, carilah guru yang ahli kebatinan yang siap membimbing dari pondasi dasar yang siap mengajar dari dasar sampai sempurna meraga sukma. Pada bagian ini saya akan membahas cara, metodenya. Kebanyakan yang beredar meraga sukma dilakukan dengan bertapa, ritual khusus, wirid. Tidak salah, namun kurang relevan jika dilakukan terlalu ribet. Rumusnya, bertapa sama dengan olah rasa, wirid zikir sama dengan olah nafas. Ritual khusus sama dengan tanam pikiran tingkat tinggi. Namun sebenarnya ada metode yang lebih relevan. Menyampingkan peranan kuno tradisional. Dengan metode modern internasional. Proyeksi astral sudah dikenal sejak dahulu di luar Indonesia, sedangkan di Indonesia kala itu masih mistis 2012 dan rata-rata mengenali ini dengan sebutan meraga sukma. Metodenya. 1. Baringkan tubuh. Biasanya saya menjelang tidur, sekalian tidur. Alasan saya tidak duduk seperti metode bertapa atau wirid atau ritual, karena saya mendapati tingkat rileks tinggi dan mudah masuk kondisi alpa kosong dalam kondisi berbaring. Kondisi alpa kosong adalah kondisi gerbang antara tidur dan sadar, kuncinya adalah masuk kondisi tidur namun tersadar, tandanya tubuh dingin, kesemutan, mati rasa dan bergetar. Saya 1 bulan lebih untuk belajar dapat berhenti di gerbang antara alpa ini, antara bangun dan tidur, seperti ketindihan namun disengaja agar ketindihan. 2. Setelah dapat dengan mudah masuk kondisi alpa terbiasa, di sini tingkat konsentrasi sangat diperlukan. Saya sendiri sering gagal karena konsentrasi pecah dan akhirnya lanjut tertidur atau terbangun. Setelah dalam kondisi alpa, mencoba menggerakkan kesadaran, ingat menggerakkan kesadaran. Bukan menggerakkan tubuh. 3. Setelah kesadaran dapat digerakkan, tidur dalam kondisi sadar dan tahu kalau ini tidur namun tersadar. Ada beberapa hal yang akan ditemui. 1. Otomatis seperti tubuh dibanting. 2. Seperti terjatuh dalam jurang. 3. Ketindihan. 4. Mata terpejam namun tidak bisa bergerak. 5. Telinga berdenging kanan kiri. 6. Tidak bisa bernafas padahal masih bernafas. 7. Gelap namun bisa bergerak. Setelah menemui beberapa macam hal itu dan dapat mengendalikannya tanpa panik dan terpecah konsentrasi, kalian akan menemui proses akhir. Setiap orang berbeda namun intinya melihat tubuh sendiri tertidur secara utuh. Setelah itu tinggal mengembangkan sendiri seperti apa kelanjutannya. Untuk dapat menjelajah alam gaib, seseorang harus dapat menguasai ilmu meraga sukma.
Cara meraga sukma paling dikenal di dunia ilmu spiritual dan supranatural adalah dengan berzikir. Ada tata cara tertentu untuk dapat meraga sukma dengan bacaan zikir. Kita harus senantiasa khusyuk dalam menyebut asma-asma Allah tersebut. Jika seseorang sudah meletakkan Allah dalam kalbunya, maka insya Allah untuk menjelajah alam gaib baik melalui mimpi atau ilham dari Yang Maha Kuasa akan lebih mudah dilakukan. Meraga sukma sendiri memiliki makna melepas sukma keluar dari tubuh atau fisik yang bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti meditasi, bersemedi, zikir, membaca doa wirid dalam hati, dan dengan cara olah nafas. Yang paling dikenal adalah meraga sukma dengan zikir. Mengapa zikir mampu menjadi teknik meraga sukma paling hebat? Zikir biasanya dibagi menjadi dua, yaitu zikir dengan lisan, dan zikir kolbu di dalam sukma. Zikir lisan merupakan jalan yang akan menghantar pikiran dan perasaan yang kacau menuju kepada ketetapan zikir kolbu. Kemudian dengan zikir inilah semua kedalaman rohani akan kelihatan lebih luas, sebab dalam wilayah sukma ini Allah akan mengirimkan pengetahuan berupa ilham. Meraga sukma dengan zikir ini boleh kita lakukan dengan tata cara berikut. Untuk melakukan meraga sukma dengan zikir, maka lakukanlah beberapa tahapan amalan di bawah ini. Dirikanlah sholat hajat 2 rakaat saja, dengan ketentuan. Rakaat pertama membaca ayatul kursi 3. Sedangkan pada rakaat kedua baca surah Al-Insyirah sebanyak 3 kali. Selesai sholat hajat dilanjutkan membaca 1. Istighfar 1000 kali. 2. Al-Fatihah 7 kali. 3. Al-Ikhlas 3 kali. 4. Al-Falaq 3 kali. 5. An-Nas 3 kali. 6. Membaca lagi istighfar 100 kali. 7. Baca ayatul kursi 7 kali. Niat meraga sukma. Ya Allah ya batin ya wahid, hamba mohon izin dan ridhomu agar hamba bisa melepas ruh idofi untuk masuk alam goib semata-mata untuk melihat kebesaranmu ya Allah. Baca zikir meraga sukma. Sebaiknya dihafalkan. 1. Membaca basmalah. 2. Syahadat 1 kali. 3. Solawat Nabi 3 kali. 4. La haula wala quwata illa billah 11 kali. 5. Ya Sayyidi ya Rasulullah 100 kali. 6. Ya Habiballah 100 kali. 7. Ya Basir 33 kali. 8. La ilaha illallah sebanyak-banyaknya, minimal sebanyak 333 kali, atau sampai tercapai niat kita untuk menjelajah alam gaib. Lakukan zikir raga sukma dengan berbaring dengan menghilangkan semua pikiran duniawi, pikiran fokus kepada Allah. Tanda-tanda berhasil kita akan merasakan hembusan angin yang menjalar dari kaki ke seluruh tubuh, sampai betul-betul berhasil raga sukma. Dalam proses ini bacalah, La ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Cara kembali dari meraga sukma. Setelah kita berhasil menjelajah alam gaib, maka kita mahu kembalikan sukma kita pada raga kita dengan cara membaca doa. Ya Allah, hamba mohon izinmu agar idofi hamba kembali ke tubuh hamba. Amin. Demikian sedikit perkongsian tentang meraga sukma dengan zikir. Semoga menambah wawasan kita semua dan mendapat manfaat dari amalan ini. Selamat beramal. Benda yang tidak nampak, jangan disangka tidak ada metodologi meraga sukma dengan teknik pernafasan murni. Penggunaan meraga sukma melalui pernafasan banyak digunakan oleh para spiritual bukan Islam. Namun boleh digunakan oleh orang Islam karena tiada unsur-unsur syirik langsung dalam metodologi tersebut. Hanya menggunakan nafas semata-mata. Ikut langkahnya secara turutan. Langkah pertama, relakskan badan. Jadikan badan betul-betul relaks. Coba berbaring di dalam sebuah bilik yang tiada cahaya dan sunyi. Bernafaslah dalam-dalam dan hembusnya perlahan-lahan. Lakukan beberapa kali dan Anda akan benar-benar relaks. Langkah kedua, ini adalah keadaan yang mana Anda akan menjadikan setengah tidur. Setengah tidur bukan bermakna mengantuk atau tidur terus. Hal setengah tidur ini Anda cuma dapat rasakan melalui latihan yang berulang-ulang. Caranya adalah Anda coba untuk konsentrasi pada satu objek dengan mata yang tertutup. Langkah ketiga, setelah mengalami keadaan setengah tidur, terus kosongkan pikiran Anda. Ini antara tahap yang sukar. Kosongkan sekosong-kosongnya. Bola mata Anda harus dalam keadaan statik, jangan ke kiri atau ke kanan. Dan cobalah lihat pola warna yang aneh ketika dalam keadaan ini. Pola-pola warna tersebut adalah neuron-neuron warna yang sedang beristirahat. Langkah keempat, ini merupakan proses vibrasi. Proses yang mana pikiran kita akan menjadi diri kita. Jasad akan ditinggalkan.
Berikut adalah kaedah bagaimana untuk mendapatkan keadaan ini. Jangan pakai jam, gelang, kalung, rantai, kalau boleh, tanggalkan semua aksesoris. Buat di ruangan yang gelap, berbaring arah kiblat, pakai baju yang longgar, cari tempat sunyi, mulakan tahap relaks. Berikan saranan minda seperti, hai diri, beristirahatlah. Bernafas menggunakan mulut atau hidung atau gabungan. Konsentrasi satu titik di atas kepala. Terus kuatkan tingkat konsentrasi. Langkah kelima, sama dengan latihan vibrasi, cuma tukarkan titik-titik poin konsentrasi dari kepala hingga ke ujung kaki. Lakukannya hingga kita mampu mengawal vibrasi tersebut. Langkah keenam, teruskan konsentrasi, dan bayangkan diri Anda akan meninggalkan jasad secara menyeluruh. Jangan ragu-ragu dan terus bayangkan Anda akan meninggalkan jasad Anda. Ingat, kawalan pemikiran adalah poin utama dalam perjalanan astral. Langkah ketujuh, sekiranya Anda mampu melihat jasad Anda sedang berbaring, maka Anda telah pun berjaya dalam meraga sukma. Beritahu diri Anda bahwa Anda adalah amat ringan hingga boleh terbang. Sekiranya mahu pulang, niatkan sahaja. Anda mungkin akan pulang pada tubuh Anda secara mengejut sekiranya bertembung dengan daya energi yang tinggi ketika meraga sukma. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang tata cara atau metode melakukan astral projection, dan sekali lagi saya ingatkan pada Anda yang masih awam jangan mencoba ilmu ini kecuali jika Anda memiliki pendamping orang kepercayaan Anda seperti guru spiritual Anda sendiri. Jadi ilmu meraga sukma ini nggak bisa sembarangan orang lakukan karena berbahaya, bahkan resiko nyawa biasanya kalau gagal dan sukmanya nggak bisa kembali itu selamanya akan pindah alam. Jadi saya sarankan buat Anda jangan mencoba sembarangan ilmu ini, biasanya ada juga yang sampai gila karena selalu dihantui makhluk astral setiap hari dan terkadang selalu diganggu. Jadi hati-hati. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Dari saya Dava Al-Jailani, dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ini supaya Anda bisa mendapatkan semua notifikasi pembahasan seru lainnya. Terima kasih, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.